Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin Laraswati, Sarjana Pendidikan Agama Islam. Saya adalah mahasiswa PDG dalam Jabatan Transformasi Batch 3 Universitas Islam Negeri Salatiga. Berikut ini adalah video materi pembelajaran saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengawali kegiatan pada kesempatan kali ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa pada kegiatan pembelajaran pagi hari ini. Silakan, Kiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan dibacakan doa tadi, kegiatan pembelajaran pada kesempatan kali ini kita bisa berjalan dengan lancar. Apa kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, sebelum pembelajaran seperti biasa akan Ibu absen. Nanti yang hadir bisa tunjuk tangan. Kalau ada teman yang tidak hadir, bisa dibantu untuk menyampaikan alasan ketidakhadirannya, nggih. Agni hadir. Azi, Aulia, Bintang, Cahya Putri, Cahya Wahyu, Elam, Farihatun hadir, Fitriatun hadir, Gaida Kiri hadir, Hanaan hadir, Mona, Nabila, Nadia, Najwa Mufidah, Najwa Trinova, Naswari hadir, Tasya, Sarla, Siti Nurjana, Siti Nurrahmah, Siva Yuliana. Oh, Siva Naya sakit. Mudah-mudahan teman kita yang hari ini sakit segera diberikan kesehatan ya. Dan yang sedang izin dispen latihan lomba lari diberikan kelancaran dalam kegiatan. Baik, seperti biasa sebelum pembelajaran KAI dimulai, kita tadarus terlebih dahulu. Mari kita buka bersama Al-Quran Surat Al-Imran ayat 104 sampai dengan 110. Bismillahirrahmanirrahim. Walatakum minkum ummatun yad'una ila khairin wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah wa ulaika lahum adzabun alim yauma tabyaddu wa taswaddu wujuh fa'ammal ladzina waddat wujuhum afartum ba'da imanikum bima kuntum takfurun wa ammal
Matillah khalidun ilaka ayatullah haq wa mawwallahu bilamal alamin walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ilallahi turja'ul umur kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf hauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lahum minhum mu'minuna wa aktsaruhum fasiqun. Sadaqallah. Ya, untuk lebih semangat kita latihan tepuk dulu. Kalau tepuk 1 berarti tepuknya berapa kali? 1. Kalau ibu bilang tepuk 2 kali berarti tepuknya berapa kali? 2. Jadi kalau nggak ada kata tepuk berarti nanti tidak tepuk ya. Silakan bisa dipraktekkan. Tepuk 1, tepuk 2, 1. Nggak ada kata tepuk. Jadi belum konsentrasi semua. Konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2. Ya, tidak ada yang tepuk ya, berarti tandanya kita sudah konsentrasi atau sudah siap belajar pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan hari ini kita itu akan belajar materi tentang ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Tapi sebelumnya ibu ingin mengingatkan kembali minggu lalu itu kita sudah membahas materi apa ya? Ada yang tahu kira-kira? Atau ada yang masih ingat? Materi apa minggu lalu? Menghindari perkelahian antar pelajar. Betul. Minum-minuman keras dan narkotika. Apa sih manfaatnya menghindari ketiga perilaku tersebut? Ada yang bisa menjelaskan? Manfaatnya apa? Coba Safina, Safina apa? Seorang muslim yang baik pasti akan menghindari perilaku tersebut. Dengan menghindari perilaku tersebut, maka dari itu akan dekatlah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, berarti menghindari 3 perilaku tersebut merupakan bukti seorang muslim yang baik ya. Dengan kita menghindari tersebut, maka sama halnya kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, adapun keterkaitan materi minggu lalu dengan materi yang akan kita bahas hari ini adalah sama-sama mengajak kita untuk menghindari perbuatan buruk, atau dalam artian sama-sama mengingatkan orang lain dalam berdakwah, begitu ya. Karena dakwah itu bisa dilakukan dengan cara berperilaku, atau bisa dilakukan dengan memberikan nilai nasihat di depan umum seperti seorang pendai dan lain sebagainya ya. Nah, menghindari minum-minuman keras, menghindari narkotika, dan tidak melakukan perkelahian antar pelajar juga merupakan dakwah yang merupakan kewajiban bagi setiap seorang muslim untuk saling mengingatkan muslim yang satu dengan muslim yang lain untuk senantiasa berbuat kebaikan. Untuk lebih jelasnya ada tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami ya
dengan materi pembelajaran pada kesempatan kali ini, di mana tujuan pembelajaran pada materi ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah adalah melalui pembelajaran project based learning, peserta didik nanti mampu untuk mengetahui ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah, serta bisa menyusun teks khutbah, tabligh, dan dakwah. Itu tujuan pada pembelajaran kali ini. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian siapkan buku paket. Kita buka materi khutbah ya di halaman 101. Dipahami terlebih dahulu pengertian ya, baik dari khutbah, kemudian ada tabligh, ada dakwah, dan di situ juga ada ketentuan baik rukun dan syarat daripada khutbah, tabligh, dan dakwah itu sendiri. Bisa menjelaskan pengertian dari khutbah atau pengertian dari tabligh dan dakwah? Bisa tunjuk tangan, monggo silakan. Siapa Mbak namanya? Fitri. Bagaimana Fit? Untuk yang tabligh itu menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain agar diketahui dan diamalkan. Sedangkan khutbah penyampaian pesan keagamaan di hadapan jamaah disarankan biasanya pada sholat Jumat atau peringatan tertentu. Serta untuk yang dakwah itu mengajak manusia untuk beriman dan beramal soleh sesuai ajaran Islam. Betul sekali ya. Jadi ketiga-tiganya sebenarnya itu adalah anjuran untuk menyeru, mengajak, atau memberikan informasi tentang agama atau ajaran agama Islam untuk orang lain itu banyak tahu. Setelah orang lain tahu, kita dianjurkan untuk apa? Mengajak untuk berbuat kebaikan. Nah, sedang secara istilah betul ya, seperti yang sudah disebutkan oleh teman kalian, bahwa khutbah itu adalah menyampaikan pesan atau nasihat dengan ketakwaan terhadap Allah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan memperhatikan rukun dan syaratnya. Jadi kalau menyampaikan khutbah itu harus disertai rukun dan syaratnya. Sampai sini bisa dipahami? Kalau bisa, di sini Ibu ingin menyajikan gambar. Bisa dilihat gambarnya? Bisa. Anggap ya, gambar yang pertama sendiri pojok itu gambar 1. Yang kedua ada gambar nomor 2 ya, pojok berarti kirinya saya. Pojok kirinya saya gambar 2. Yang bawah ini gambar 3. Terakhir gambar 4. Dari keempat gambar ini yang termasuk khutbah yang mana? Gambar 1 ya, jelas ya, dimana di situ ada seorang khatib yang berdiri di mimbar dan menyampaikan khutbahnya. Di situ ada jamaahnya yang mau melaksanakan ibadah sholat ya. Nah, sebelum Ibu berikan LKPD, kita berkelompok terlebih dahulu. Satu kelas dibagi menjadi 6 kelompok. Jadi nanti ada satu kelompok itu jumlahnya 6 anggota akan mengerjakan LKPD yang sudah saya sediakan. Silakan berkelompok menurut pilihan kalian. Kalau sudah, silakan ini dikerjakan LKPD-nya. Kalian baca, saya beri lembar jawab dan LKPD-nya. Bagaimana? Nah, itu dikerjakan juga. Kemudian ini kami menjelaskan terkait dengan ini. Sudah selesai? Apa? Iya, soalnya dibaca saja nggak apa-apa. Kita masuk kepada presentasi, akan Ibu sajikan dulu contoh atau implementasi daripada teks khutbah, tabligh, dan dakwah ya dalam bentuk video ya yang bisa kalian tonton. Baik, kalau sudah siap langsung saja kelompok yang mau maju pertama, kelompok mana?
khutbah. Monggo silakan kelompok khutbah untuk bisa mempersiapkan diri. Sebelum kita masuk kepada penghujung di akhir pertemuan kali ini, kita tepuk tangan terlebih dahulu untuk diri kita. Sudah berhasil ya, latihan maju, latihan memberikan pendapat, tanggapan terkait dengan masalah-masalah yang sudah Ibu sajikan di LKPD. Tadi pertanyaannya luar biasa ya, dan jawabannya pun sudah bisa sebagian besar yang menjawab terkait dengan pertanyaan yang diberikan teman kalian. Tadi ada pertanyaan bagaimana ketika ada seorang mubalighah atau daiyah dalam menyampaikan dakwahnya, padahal seorang perempuan itu memiliki keterbatasan ya, bahwasanya harus dijaga auratnya, harus dijaga tutur katanya, bagaimana cara menyampaikan dengan baik. Betul ya, bahwasanya seorang mubaligh dan mubalighah atau daiyah itu harus bisa memposisikan dirinya itu sebagai seorang pendakwah, yang dimana pendakwah itu bukan hanya bisa memberikan informasi tentang keagamaan, tetapi juga harus bisa menjadi uswatun hasanah atau menjadikan contoh yang baik agar perilakunya, gerak-geriknya itu bisa dicontoh dan ditiru oleh para jamaahnya. Tadi ada yang bertanya, apa sih manfaat dalam berdakwah? Tentu saja banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dengan berdakwah. Salah satunya adalah kita bisa mempelajari diri kita sendiri dan juga bisa memberikan ilmu kepada orang lain. Terlepas dari kewajiban menyampaikan syiar Islam, itu adalah kewajiban dari seluruh umat manusia. Sampai sini bisa dipahami materinya? Bisa. Ada yang ingin bertanya lagi? Cukup ya? Cukup. Kalau cukup, di sini Ibu ingin bertanya terkait kesimpulan atau refleksi apa yang bisa kita dapat dari materi ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Coba ada yang ingin menyebutkan atau menjelaskan kesimpulan? Safina, apa Safina yang didapat dari materi ini? Memiliki kewajiban untuk menyiarkan, mengajar, dan memberikan informasi syariat atau ajaran Islam kepada orang lain. Menurut Safina, kita itu memiliki kewajiban ya, betul ya. Dari pelajaran ini kita menjadi sadar bahwa seorang muslim itu tentu saja memiliki kewajiban untuk mensiarkan ajaran agama Islam. Ada lagi? Ada lagi? Bisa diterima ya? Bisa. Baik, kalau bisa diterima, kita masuk pada akhir pembelajaran. Sebelum masuk pada akhir pembelajaran, Ibu akan menyampaikan materi minggu depan, di mana minggu depan kita masih akan melanjutkan materi di bab 5, tetapi kita akan ganti tema, di mana kita akan membahas materi tentang dalil atau dasar hukum yang mendasari perilaku khutbah, tabligh, dan dakwah. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang pengertian ya, ketentuan, bahkan tadi ada teman-teman yang praktek. Nah, minggu depan kita lanjutkan membahas tentang dalilnya. Jadi nanti silakan bisa dibuka referensinya, dibaca Al-Qur'annya, dicari ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan khutbah, tabligh, dan dakwah. Jadi minggu depan nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan begitu ya, dibahas bersama-sama. Begitu? Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.